Bebas Bab 2. Dan babak baru hidup Alina pun dimulai. Sejak pertama kali ia menginjakkan kaki di kota pelajar itu, Alina sudah mulai jatuh hati. Setiap sudut kota selalu memberi suasana dan nuansa yang memberi kesan tersendiri. Alina tinggal di sebuah kos-kosan cukup mewah dengan pengamanan super ketat. Papa dan mamanya ternyata telah menyiapkan segala sesuatunya untuk putri kesayangannya itu. Mereka tetap memberikan yang terbaik yang mereka mampu untuk Alina. Meski Alina sendiri tidak mempermasalahkan apakah ia akan tinggal di kos-kosan sederhana pun tidak menjadi masalah baginya. Alina menempati kamar di lantai atas, dan di kamarnya yang cukup luas, Alina mendapatkan fasilitas tempat tidur yang nyaman, meja belajar, televisi, AC, wifi, dan kamar mandi. Sementara dapur terpisah di ruangan lain di lantai 1. Dan Alina pun tidak perlu susah-susah memasak, karena di sana sudah ada orang yang akan memasakkan makanan untuknya. Alina cukup memesan menu makan yang ia inginkan, dan semua akan tersedia tanpa ia harus bersusah payah memasak di dapur. Dan Alina cukup senang dengan tempat yang akan ia tinggali untuk beberapa tahun ke depan itu. Tempatnya asri dan banyak pepohonan, membuat Alina semakin betah berada di sana. Selama di Yogyakarta, Alina mulai membangun rasa percaya dirinya dengan menjalin komunikasi dengan penghuni kos lainnya yang rata-rata mahasiswi seperti dirinya. Sesekali Alina bermain di pos satpam dan berinteraksi dengan para satpam yang baik dan ramah di sana. Dan tak butuh waktu yang lama, Alina sudah dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, yang tentunya berbeda dengan lingkungan tempat tinggalnya di Jakarta. Di kehidupan yang serba baru, itu lambat laun merubah kebiasaan-kebiasaan lama Alina selama di Jakarta. Hal yang sepele seperti bangun pagi dan membersihkan tempat tidur contoh kecil dari perubahan yang mau tidak mau harus ia lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Tidak itu saja, Alina mulai menumbuhkan rasa percaya dirinya dengan menjalin komunikasi yang intens dengan semua penghuni kos lainnya. Sosok Alina yang cantik namun ramah itu pun dengan mudah diterima oleh penghuni kos lainnya. Dan malam itu, di tengah-tengah kesibukannya mengerjakan tugas kuliah, tiba-tiba Alina merasa perutnya lapar. Dan Alina tidak sempat membeli makanan kecil di supermarket. Ia juga tidak meminta Mbak Parmi memasak untuk makan malam, karena Alina merasa bosan dengan menu makanan yang sering ia makan. Mau tidak mau, Alina harus keluar untuk mencari makanan, atau dia akan tidur dengan perut keroncongan. Alina pun bergegas ke pos satpam untuk meminjam salah satu motor Pak Satpam yang sudah menjadi langganannya. "Selamat malam, Pak. Boleh pinjam motor?" sapa Alina sambil tersenyum. "Selamat malam, Non Alina. Malam-malam begini mau kemana toh?" tanya Pak Sobri, salah satu satpam yang motornya selalu Alina pinjam saat Alina akan keluar, entah itu membeli makanan atau yang lainnya. "Cari makan, Pak. Lapar." "Oh walah, kenapa ndak pesan aja lewat HP itu loh, Mbak?" tanya Pak Sobri dengan logat Jawanya yang kental. Alina tersenyum. "Enggak, Pak. Emang pengen keluar aja, sekalian mau cari udara segar. Di kamar terus bosan, Pak." "Oh gitu. Ini kuncinya, Non. Hati-hati loh ya." Alina tersenyum. "Siap, Pak. Saya bawa dulu motornya ya, Pak ya." "Iya, Non." Alina cukup dekat dengan semua satpam kos. Alina yang ramah dan selalu menyapa siapa saja yang bertemu dengannya, membuat Alina banyak disukai penghuni kos lainnya dan juga satpam di sana. Sampailah Alina di warung tenda langganannya yang tidak jauh dari tempat kos. Warung nasi goreng itu terlihat lengang, tidak seramai biasanya. Alina segera memesan 2 bungkus nasi goreng. Sambil menunggu nasi gorengnya dimasak, Alina menyibukkan diri dengan bermain ponselnya.
Hanya ada 2 orang pembeli saja saat dia di sana, dirinya dan juga seorang pemuda yang duduk seorang diri dan sedang menikmati makanannya. Alina sempat mencuri pandang ke arah pemuda yang cukup tampan itu. Dan tiba-tiba pemuda itu bangkit dari tempat duduknya dan kemudian menghampiri dirinya. Alina menjadi ketakutan saat pemuda itu semakin dekat dan dekat. Maaf, saya mau ambil kerupuk, kata pemuda itu sambil meraih kaleng kerupuk yang berada tepat di atasnya. Alina kemudian menggeser tubuhnya memberi jalan pemuda asing itu. Astaga, kirain mau ngapain nih cowok, sungut Alina dalam hati. Bilang kek, kalau mau ambil kerupuk, bikin jantung hampir copot aja, runtuknya dalam hati kesal. Alina menggeser duduknya memberi jalan pemuda itu untuk mengambil kerupuk yang ia inginkan. Belum selesai mengatasi rasa terkejutnya, Mbak Alin, ini nasi gorengnya. Tiba-tiba bapak penjual nasi goreng sudah berada di sampingnya dan menyerahkan 2 bungkus nasi goreng kepada Alina. Alina kemudian menyerahkan uang 50 ribuan kepada bapak penjual nasi goreng yang sering dia panggil Pak Ndut karena perawakannya yang gendut. Ini Mbak Alin kembaliannya, matur suwun nggih. Iya Pak Ndut, sama-sama. Alina kemudian keluar dari warung tenda dengan langkah terburu-buru karena malam semakin larut. Alina berjalan menuju motornya dan kemudian menghidupkan motor produksi tahun 80-an itu. Akan tetapi beberapa kali ia berusaha menghidupkan motornya, mesin motor tak kunjung menyala, membuat Alina panik. Aduh, kenapa lagi ini motor? Pakai acara mogok segala sih. Gak tahu lapar, omel Alina bingung. Alina terus berusaha menghidupkan motor butut Pak Sobri itu. Dan tiba-tiba, bisa saya bantu? Alina menoleh ke arah suara. Dan dia melihat pemuda yang tadi makan di warung Pak Ndut. Iya, jawab Alina gugup. Mogo ya? Tanya pemuda itu lagi. Iya, mesinnya gak mau nyala. Pemuda itu kemudian mengecek tangki bensin motor. Bensinnya masih ada, meski cuma separuh, katanya kemudian sambil melihat ke arah dalam tangki bensin motor. Alina hanya diam dan memperhatikan saja apa yang dilakukan pemuda itu pada motor Pak Sobri. Saya cek businya ya, kata pemuda itu lagi sambil sesekali melirik ke arah Alina. Iya silahkan, jawab Alina cemas. Pemuda itu dengan tangkas membuka busi motor dan kemudian mengeluarkan busi dari tempatnya. Businya kotor, mungkin ini penyebabnya, karena pengapian jadi terganggu, buat mesin motor tidak mau menyala, kata pemuda yang entah siapa namanya itu sambil memperlihatkan busi motor yang ujungnya menghitam dan kotor itu kepada Alina. Oh iya, jawab Alina tidak tahu harus menjawab apa, karena dia juga tidak tahu mengenai busi motor. Kalau punya motor, apalagi motor tua, seperti ini harusnya rajin cek busi. Kalau kotor dibersihkan untuk mencegah motor mogok, kata pemuda itu sambil melirik ke arah Alina. Alina hanya mengerutkan dahi. Saya tidak tahu tentang busi motor. Itu juga bukan motor saya cuma pinjam, jawab Alina membela diri. Iya, saya tahu. Gak mungkin juga gadis sejati kamu motornya butut kayak gini. Sudah selesai. Coba saya nyalakan dulu. Pemuda itu kemudian berusaha menyalakan mesin motor dan berhasil. Motor akhirnya menyala. Alina terlihat lega. Dia sudah membayangkan tulang dan kaki dan masih harus mendorong motor Pak Sobri yang mogok. Makasih ya, kata Alina sedikit canggung menghadapi pemuda yang baru dia kenal itu. Iya, sama-sama. Oh iya, kenalkan nama saya Aldo, kata laki-laki itu sambil mengulurkan tangannya. Maaf kotor, katanya lagi sambil mengusap tangannya. Alina pun menjabat tangan Aldo. Wajahnya terlihat sedikit malu. Oh iya, kamu pulang kemana? Tanya Aldo. Rumah saya di sana. Saya kos di sana,
jawab Alina sambil menunjukkan arah jalan menuju tempat kosnya. Oh, kos-kosan mewah itu ya? Kamu kos di sana? Alina hanya menganggukkan kepala. Bagus, kita bisa pulang bareng. Kebetulan arah kita sama. Baiklah. Alina segera menaiki motornya dan kemudian meninggalkan tempat. Sambung, selamat membaca. Terima kasih.